Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara melunasi transaksi pembelian kredit atau membayar tagihan hutang transaksi pembelian. Nah, untuk cara melunasi tagihan hutang tersebut bisa disimak penjelasan berikut. Baik, jika saat melakukan proses pembelian dengan menggunakan pembayaran kredit, maka pelunasan tagihan tersebut bisa kita proses dengan masuk ke menu pembelian, pilih daftar pembayaran, kemudian klik tombol tambah, maka akan muncul modul tambah pembayaran hutang seperti ini. Nah, untuk yang pertama, di sini terdapat no transaksi dengan nilai auto, di mana no transaksi dengan nilai auto ini akan diisi oleh sistem secara otomatis. Jadi, kalian bisa lewati saja untuk no transaksi ini. Kemudian, di sini ada supplier. Nah, untuk supplier ini, kalian harus pilih terlebih dahulu. Dan ketika kita sudah memilih suppliernya, kemudian akan muncul data seperti ini. Maka, pada supplier yang kita pilih, ada transaksi kredit yang belum kita lunasi, atau terdapat tagihan pada supplier yang kita pilih ini. Dan kemudian, coba kita pilih supplier yang lain. Nah, di sini untuk supplier yang kedua, tidak ada data transaksi yang muncul, sehingga tidak ada tagihan transaksi pada supplier 2 yang kita pilih ini. Nah, jadi di sini kami akan gunakan supplier yang pertama untuk simulasinya. Lalu, di sini ada kode akun. Untuk kode akun ini bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing, di mana kalian akan membayar hutang dengan menggunakan akun apa. Misalkan, menggunakan akun kecil, atau menggunakan Bank BCA, Mandiri, atau BNI. Dan untuk kode akun ini bisa kalian tentukan kembali jika kalian sudah menentukan cara bayarnya. Kemudian di sini ada tanggal. Untuk tanggal ini akan otomatis terisi sesuai dengan tanggal pada komputer yang kalian gunakan. Dan untuk tanggal ini juga bisa kalian sesuaikan kembali dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk cara bayarnya terdapat 3 pilihan, di mana kalian bisa pilih tunai apabila pembayarannya dengan cash, baik uang cash atau transfer bank. Kemudian bisa memilih dengan cek atau bigi apabila pembayarannya melalui cek atau biliet giro. Dan jika kalian memilih opsi ini, maka kalian harus melakukan satu tahap lagi untuk pelunasannya, yaitu pada menu status lunas BG atau cek ini. Lalu yang terakhir, cara bayar dengan deposit. Ini bisa kalian pilih apabila pembayarannya dilakukan melalui deposit yang disimpan. Dan secara default, deposit ini akan mengambil dari akun deposit di supplier. Kita bisa lihat pada kode akunnya akan berubah menjadi seperti ini. Namun, di sini kalian bisa sesuaikan kembali dengan memilih cara bayar yang terlebih dahulu, lalu memilih kode akun yang kalian gunakan. Dan untuk simulasi ini, kami akan memilih cara bayar dengan cek atau BG. Dan untuk kode akunnya, kami akan memilih akun Bank BCA. Kemudian di sini ada kolom nomor. Untuk kolom ini akan aktif ketika kalian menggunakan pembayaran dengan cek atau biliet giro. Dan nomor ini juga bersifat opsional, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Serta nomor ini bisa kalian gunakan pada pencarian di modul status lunas BG atau cek ini. Nah, untuk simulasinya, kami akan kosongkan saja untuk nomor ini. Selanjutnya, kita lihat pada list tagihan transaksi yang ada. Di sini ada kolom potongan per item dalam bentuk nominal. Jadi, jika terdapat potongan, bisa kalian berikan pada kolom potongan ini. Dan secara default, potongan ini akan masuk ke akun pendapatan, yaitu keringanan hutang. Atau bisa kalian lihat pada kolom total potongan ini dengan klik tombol pensil ini. Nah, jadi defaultnya akan masuk ke akun perkiraan ini. Jadi, untuk potongan ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, untuk mengisi pembayarannya, ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan. Untuk yang pertama, kalian bisa klik simbol yang ada pada kolom bayar ini ketika ingin melunasi tagihan per transaksinya. Dan sebagai contoh, di sini kami klik simbol pada tagihan transaksi yang pertama, maka nominal pada kolom jumlah bayar ini akan sesuai dengan
nominal pada kolom total ini. Kemudian yang kedua, jika kalian ingin membayar semua tagihan, mulai dari tagihan transaksi yang pertama, tagihan transaksi kedua, sampai yang seterusnya, kalian bisa klik tanda panah ke bawah pada tombol bayar ini. Lalu pilih bayar semua. Maka nominal yang ada pada kolom jumlah bayar ini akan sesuai dengan nominal pada kolom total ini. Dan ini akan melunasi semua tagihan transaksi yang ada. Lalu yang ketiga, jika ingin melunasi tagihan dengan nominal, bisa kalian pilih bayar dengan nominal ini. Lalu kita bisa berikan nominal bayarnya. Misalkan di sini 200.000. Lalu kita klik proses, maka pada sistem akan memprioritaskan dengan melunasi tagihan yang pertama terlebih dahulu. Lalu jika ada sisa nominalnya, maka akan diberikan pada tagihan selanjutnya. Jadi seperti ini, di mana tagihan transaksi yang kedua akan diberikan sisanya yaitu 27.500. Atau kalian juga bisa menentukan nominalnya sendiri dengan memberikan langsung pada kolom jumlah bayar ini. Jadi bisa seperti ini. Kemudian, jika kalian ingin mengosongkan pembayarannya secara keseluruhan, kalian bisa pilih dengan kosongkan ini. Maka jumlah bayarnya akan menjadi 0. Nah, jadi itu dia beberapa cara pembayaran yang bisa kalian pilih atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan di sini kami akan melunasi semua tagihan yang ada, jadi kami memilih bayar semua. Kemudian kita lanjut pada bagian bawah, di sini ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini bisa kalian gunakan sebagai catatan atau bisa juga dikosongkan. Jadi tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jika sudah selesai melakukan transaksi pembayaran hutang, kita bisa simpan dulu untuk transaksi ini. Kemudian, karena yang kami simulasikan ini menggunakan cara bayar dengan cek atau bilet giro, maka kita diharuskan melakukan satu tahap lagi untuk pelunasannya. Namun, apabila kalian menggunakan cara bayar tunai atau deposit, maka kalian tidak perlu melakukan tahap ini. Jadi, untuk pelunasan dengan cek atau bilet giro ini, kalian bisa masuk ke status lunas BG atau cek. Kemudian, kalian bisa memilih suppliernya, atau kalian bisa centang tampil semua, di mana akan menampilkan semua tagihan yang ada. Dan jika terdapat banyak transaksi pada status pembayaran ini, kalian bisa menggunakan pencarian nomor yang ada di sini, disesuaikan dengan nomor yang kita buat saat transaksi pembayaran hutang. Di sini kami akan memberikan status lunas untuk tagihan transaksi yang sudah kita proses sebelumnya dengan mencentang pada kolom status lunas ini, lalu disesuaikan kembali tanggal lunasnya sesuai kebutuhan teman-teman. Namun, secara default untuk tanggal ini akan mengikuti tanggal pada komputer yang kalian gunakan. Nah, jika sudah, kita bisa simpan. Lalu, pelunasan pembayaran hutang dengan cara bayar cek atau bilet giro ini sudah selesai kita lakukan. Nah, jadi itu dia cara melunasi atau membayar tagihan hutang transaksi pembelian. Jika teman-teman masih ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di like dan follow Instagram kami di @inspirasibiz. Dan jangan lupa subscribe serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.